Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan. Dalam kesempatan ini kita hendak melihat lebih jauh lagi tentang beritanya siswa SMK nang viral lantaran membantai satu keluarga di Babulu, Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Nah, bagi pian-pian yang masih penasaran kayak apa garang tampangnya orangnya si kakak-kakak SMK ini yang begitu sadisnya membantai satu keluarga ini, kita bisa lihat dulu di video berikut ini. Yang semangat jangan lemes begitu. Kepala berapa kali? Kepala 2 kali. 4 kali ya. Berarti yang terakhir itu si Risna terakhir yang kamu bunuh. Masukin Mike. Hei, woi, woi, kau nggak lihat sih kan? Buat mati kau anjing. Jadi di dalam video itu ada dua tampilan. Tampilan yang pertama itu ketika Inya ini diinterogasi oleh Bapak polisi yang menunjukkan wajahnya itu dalam keadaan rasa tertekan, rasa frustrasi, rasa kada kau berpikir sehat dan kelihatan benar matanya itu kosong. Benar-benar orang ini secara kejiwaan itu dalam posisi depresi. Artinya berbeda mungkin lawan pembunuh-pembunuh lain, sebagian itu kan ada yang kadang-kadang itu kadang kelihatan wajah sedih, kadang kelihatan wajah penyesalan. Nah, kalau si anak ini dari tampangnya itu masih ada rasa-rasa depresinya, bahkan ketika si polisi itu bertakun rasa menyesal lah. Ternyata ia menjawab menyesal. Artinya selama ada penyesalan itu berarti si anak ini masih dalam posisi kejiwaan yang dikategorikan itu bukan mengalami gangguan kejiwaan. Jadi orang ini masih normal gitu. Nah, walaupun demikian, kayaknya kita masih menunggu hasil analisa forensik dari tim psikologi atau kejiwaan yang hendak mengetahui lebih dalam tentang kayak apa karakter di dalam dirinya itu atau kejiwaannya. Karena Ulun ini pernah membawakan atau menginvestigasi atau mengupas tentang permasalahan kayak pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswi misalnya di kampus, atau ada juga tentang kasus kekerasan atau bullying dari siswa SMP kepada siswa yang dianggapnya lebih lemah di halaman sekolah misalnya itulah. Habis itu pernah juga yang agak sadis itu ketika siswa SMA ini membunuh siswa SD gara-gara hendak mengambil ginjalnya untuk kemudian ginjalnya itu dijual ke luar negeri. Nah, itu kan sangat sadis. Tapi wallahi ini nang paling sadis nang ulun pernah temui. Kelas 3 SMK itu kan seharusnya masa-masa dimana inya tuh menikmati masa remajanya dan lagi manis-manisnya, kemudian aneka macam kegembiraan dan kebahagiaan terkumpul di situ, awak lagi segar-segarnya, kemudian relasinya bersama dengan kawan-kawannya itu lagi rame-ramenya, lagi dalam posisi yang paling puncak untuk mengalami kebahagiaan di masa hidup Inya. Nah, tapi oleh si anak ini dihancurkan dan Inya harus dibui. Dan kalau kita melihat tadi kondisi Inya di penjara itulah, di sel itu mendapatkan intimidasi atau ancaman-ancaman atau bahkan mungkin kekerasan sudah dari penghuni sel yang lain. Jadi tahanan-tahanan yang lain mungkin sebejat-bejatnya mereka kada terima lawan si anak muda ini karena dianggapnya ini luar biasa kayak binatang aja sudah. Nah, mungkin dihajar bubuhannya lah di dalam situ, kita kada tahu. Cuma dari tampilannya itu tadi secara fisik itu kemungkinan Inya tuh mendapatkan kekerasan di dalam sel juga oleh sesama rekan di sel tersebut. Nah,
kita di sini kan kadang mungkin mencerkainya terus-menerus karena inya pun adalah merupakan produk dari lingkungan. Inya pun adalah merupakan anak dari orang tuanya. Nah, ulun penasaran ini sebenarnya orang tuanya ini siapa sebujurnya dan kayak apa cara orang tua ini memberikan pendidikannya. Nah, namun dari tema channel ulun ini, ulun tuh mengamatinya dari sisi pendidikan. Jadi dunia pendidikan kita ini sekarang ini benar-benar banyak orang mengatakan wadah ulun itu kacau balau jar, kacau balau, dan itu menurut ulun ada benarnya. Karena di dalam produk pendidikan kita yang ada sekarang ini kan si anak remaja yang ini tadi yang melakukan pembunuhan ini tadi ini adalah hasil didikan mulai inya SD-nya dulu sampainya SMP, SMA itu adalah produk dari eranya Pak Nadiem Makarim ini. Jadi walaupun beliau itu mungkin kada salah secara langsung, tapi ini adalah dampak salah satunya tuh dari pelaksanaan kurikulum merdeka, pelaksanaan kurikulum yang digagas oleh Pak Menteri kita ini, yang menurut para guru, para pendidik itu banyak benar menghilangkan unsur-unsur spiritualitas, keberkahan di dalam konsep kita mendidik anak-anak kita. Jadi arah-arahnya itu lebih kepada bersaing secara global, berpikir kritis, kemudian berpikir high order thinking skill dan lain-lain. Nah, pada dasarnya itu banyak malah menggeser dunia spiritualitas, menggeser nilai-nilai keagamaan. Walaupun mungkin di dalam niat para menteri dan pembuat kebijakan itu kada seperti itu tujuannya. Tapi dalam faktanya sebuah pendidikan yang terlalu menekankan lawan unsur-unsur persaingan global, imbah itu diarahkan ke dunia industri dan lain sebagainya, kita lihat ini salah satu dampaknya adalah ada siswa-siswa kita yang begitu brutal, begitu sadis, dan ada lagi kita lihat anak-anak kita sekarang maulah konten itu mahadang mobil truk lewat diolahnya konten menyasahnya, banyak yang mati sudah, yang terjadi bukan 1-2 orang anak mati teranjah truk akibat ini anak maulah konten hendak viral. Ini kelainan jiwa ngarannya, dan kelainan jiwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk ikut di dalam membenahi jiwa anak-anak kita, bukan sekadar mengasah kecerdasan intelektualnya. Nah, mudah-mudahan kasus-kasus yang ada ini kadang menambah lagi daftar penderitaan masyarakat kita yang semakin diarahkan ke dunia industri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari iktibar yang bisa kita ambil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.